Pernahkah Anda meminum soda dan merasakan sensasi segar, fizzy, serta bergelembung di lidah? Ternyata sensasi itu berasal dari gas karbon dioksida atau CO2 yang larut di dalam air. Menariknya, gas oksigen yang paling penting bagi kehidupan justru sulit larut dalam air. Lalu apa yang membuat keduanya berbeda? Fenomena ini menjadi salah satu hal menarik dalam ilmu kimia. Gas CO2 dapat dengan mudah larut dan membentuk gelembung di minum bersoda. Sementara gas CO2 yang kita hirup setiap hari justru nyaris tak bisa dilarut dalam air. Padahal keduanya sama-sama gas yang terdiri dari molekul-molekul kecil. Nah, di sini muncul pertanyaan penting. Apa yang menyebabkan perbedaan kelarutan antara gas CO2 dan O2 dalam air? Dugaan kami, hal ini terjadi karena perbedaan sifat bentuk molekul kedua gas tersebut. Molekul CO2 berbentuk linear dan bersifat sedikit polar, sehingga dapat berinteraksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogen lemah. Bahkan, sebagian CO2 bereaksi dengan air membentuk asam karbonat yaitu H2CO3 yang membuat gas ini semakin mudah larut. Sementara itu, molekul O2 bersifat nonpolar dan memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat antar atom oksigen. Akibatnya, O2 tidak bisa berinteraksi dengan molekul air secara efektif sehingga gas ini sulit larut. Alat dan bahan. Alat penggaris plastik, kain wol, statif, dan buret. Corong kaca, gelas beker 200 ml, gelas ukur 250 ml, lampu. Bahan: minuman bersoda 240 ml. Kumpulkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, termasuk penggaris dan kain wol. Bilas buret terlebih dahulu dengan larutan yang akan diuji. Masukkan larutan pertama ke dalam buret, gosok penggaris plastik dengan kain wol untuk memberinya muatan negatif. Alirkan cairan di buret atau botol plastik ke dalam wadah. Dekatkan penggaris yang sudah digosok ke aliran larutan. Amati apakah aliran larutan membelok ke arah penggaris atau tidak. Larutan polar, aliran larutan akan membelok ke arah penggaris. Larutan nonpolar, aliran larutan akan tetap lurus. Isi gelas dengan minuman bersoda. Hubungkan salah satu elektroda, misalnya lempengan tembaga, ke salah satu ujung kabel pertama dan elektroda lainnya, paku besi, ke ujung kabel kedua. Hubungkan salah satu kaki lampu LED ke ujung kabel pertama yang terpasang pada elektroda tembaga. Hubungkan kaki LED yang lain ke ujung kabel kedua yang terpasang pada elektroda paku besi. Celupkan kedua elektroda, tembaga dan paku besi ke dalam minuman bersoda. Pastikan keduanya tidak saling bersentuhan. Amati apakah lampu LED menyala. Lampu LED akan menyala redup karena arus listrik yang dihasilkan dari reaksi elektrolit ini sangat kecil. Jika menyala berarti polar, jika tidak menyala berarti non-polar.
Ketika elektron dimasukkan ke dalam minuman bersoda dan lampu indikator menyala, hasil ini menunjukkan bahwa larutan soda bersifat polar dan mampu menghantarkan listrik. Hal tersebut terjadi karena bagian CO2 yang larut bereaksi dengan air membentuk asam karbonat H2CO3 yang kemudian terurai menjadi ion H dan HCO3. Kehadiran ion-ion inilah yang menyebabkan larutan dapat menghantarkan arus listrik, menandakan bahwa interaksi antara CO2 dan air tidak sekedar pelarutan fisik, tetapi juga melibatkan proses kimia. Selanjutnya, saat larutan soda dalam boreh didekatkan dengan penggaris bermuatan listrik, permukaan cairan tampak tertarik atau bergerak. Fenomena ini menunjukkan bahwa molekul-molekul dalam larutan memiliki muatan parsial positif dan negatif. Ciri khas dari molekul polar, interaksi ini membuktikan bahwa larutan tersebut bukan sekedar campuran acak, melainkan memiliki struktur molekul yang memungkinkan terjadinya gaya tarik elektrostatik antar partikel. Gas karbon dioksida memiliki bentuk molekul linear dengan sudut ikatan 180 derajat. Setiap atom oksigen terikat pada atom karbon melalui ikatan kovalen ganda, di mana elektron tidak dibagi secara merata, membuat ikatan tersebut bersifat polar. Namun, karena bentuknya simetris, gaya tarik muatan positif dan negatif saling meniadakan, sehingga secara keseluruhan CO2 bersifat non-polar secara geometris, tetapi tetap memiliki momen dipol parsial pada tiap ikatan. Inilah yang memungkinkan CO2 berinteraksi dengan air melalui gaya tarik dipol terinduksi, di mana molekul air yang polar menyebabkan sedikit pergeseran elektron pada CO2 sehingga terjadi interaksi sementara antar molekul. Lebih jauh lagi, CO2 dapat bereaksi langsung dengan air membentuk asam karbonat H2CO3. Reaksi ini membuat sebagian CO2 terperangkap dalam bentuk ion H+ dan HCO3-, sehingga air mampu melarutkan lebih banyak gas CO2. Inilah alasan utama mengapa gas ini lebih mudah larut dibandingkan gas lain. Berbeda dengan CO2, gas oksigen memiliki struktur molekul yang jauh lebih sederhana, terdiri dari dua atom oksigen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen rangkap 2. Karena kedua atom oksigen memiliki keelektronegatifan yang sama, distribusi elektron di antara keduanya benar-benar seimbang. Akibatnya, O2 bersifat nonpolar sempurna, tidak memiliki kutub positif atau negatif. Karena tidak ada perbedaan muatan, molekul air yang polar tidak dapat menarik molekul O2 secara kuat. Interaksi yang terjadi hanya berupa gaya dispersi van der Waals, yaitu gaya tarik lemah yang muncul akibat fluktuasi elektron sementara, dan gaya ini terlalu kecil untuk menahan O2 tetap larut dalam air. Dengan kata lain, perbedaan bentuk molekul dan polaritas inilah yang menjadi faktor kunci CO2 memiliki ikatan polar yang mampu berinteraksi dan bahkan bereaksi dengan air, sedangkan O2 tidak. Hal ini menyebabkan kelarutan CO2 di dalam air bisa mencapai 20 hingga 25 kali lebih tinggi dibandingkan kelarutan O2 pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Selain sifat kimia dan struktur molekul, faktor suhu dan tekanan juga berpengaruh besar terhadap pelarutan gas. Menurut hukum Henry, pada suhu yang konstan, jumlah gas yang larut dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan. Oleh karena itu, minuman bersoda dikemas di bawah tekanan tinggi agar gas CO2 tetap terlarut. Begitu kemasan dibuka dan tekanan menurun, CO2 segera keluar dari larutan dalam bentuk gelembung yang kita kenal sebagai sensasi fizzy. Suhu juga berperan penting. Ketika suhu meningkat, energi kinetik molekul air bertambah, sehingga molekul gas lebih mudah terlepas ke udara. Inilah sebabnya mengapa minuman bersoda yang dibiarkan di suhu ruang atau panas akan lebih cepat menghilang gelembung, dan mengapa perairan hangat mengandung lebih sedikit oksigen terlarut yang pada akhirnya dapat mengaruhi kehidupan organisme air seperti ikan dan plankton.
Dari seluruh kajian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kelarutan gas dalam air dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor fisika dan kimia, yakni yang pertama sifat molekul dan polaritasnya, yang kedua jenis ikatan dan kemampuan bereaksi dengan air, yang ketiga tekanan eksternal, dan yang terakhir suhu lingkungan.